Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu kerupuk cumi Magnus. Pertama-tama, di sini ada 5 anggota. Yang pertama itu ada Ali Wahyudin dari TPIA, Ardi Pramono dari TPIB, Bayu Taufik Ramdhani, saya sendiri dari TPIB, De Angga Saifrudin dari TPIA, dan Robertus Montella dari TPIA. Untuk latar belakangnya sendiri, cumi-cumi merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang, terlebih bagi pecinta seafood, dan untuk stok cumi di Indonesia juga masih melimpah. Salah satu olahan cumi adalah dijadikan kerupuk. Kebanyakan orang Indonesia kan lebih suka makan didampingi kerupuk. Bagi masyarakat pesisir pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kerupuk cumi. Akan tetapi, bagi masyarakat dataran tinggi seperti saya dan rekan Ali, masih sangat jarang ditemui kerupuk cumi. Kebanyakan kerupuk udang dan ikan. Padahal cumi uh enak lah. Maka dari itu kami mencoba ide dalam membuat kerupuk cumi untuk lebih dikenalkan pada masyarakat dataran tinggi maupun orang kota. Maka ini akan jadi peluang besar untuk memulai ide usaha ini dan patut dicoba. Yang pertama itu ada target pasar kita. Secara geografisnya, kerupuk menyapa hampir semua produk kuliner yang biasa dikunjungi di wilayah Indonesia. Seperti di kuliner kaki lima seperti warung bakso, nasi goreng, dan lain-lain. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi kami juga dapat menemukan produk kerupuk di pinggiran kota, destinasi wisata pada bagian pusat oleh-oleh, bahkan di daerah pedesaan pada warung-warung. Pokoknya hampir di seluruh Nusantara, mayoritas orang Indonesia itu suka makan kerupuk. Secara demografisnya, produk olahan kerupuk menargetkan orang di semua kalangan, dari jenis kelamin kecuali yang memiliki alergi berlebih pada olahan ikan laut dan balita. Produk ini diproduksi untuk semua kelompok dan untuk konsumsi semua orang sebagai makanan ringan ataupun lauk sampingan. Lalu secara psikografisnya, kerupuk ditujukan untuk kelas sosial terbawah sampai tertinggi, mengingat harga yang bisa dijangkau oleh kelas bawah dengan harga pasar yaitu dari 5 ribuan sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Jadi tidak ada kata gengsi dalam membeli olahan kerupuk. Secara perilaku, tidak hanya itu, kerupuk diperuntukkan bagi orang-orang yang suka makan makanan kuliner yang tidak puas jika hanya makan menu utama seperti makan mie. Tanpa kerupuk rasanya kurang maknyus, jadi bisa jadi teman makanan. Lalu ada komunikasi pemasaran kita. Yang pertama itu ada komunikasi secara langsung, yaitu dengan cara kami langsung turun langsung ke tempat penjual seperti di pasar, tempat-tempat keramaian lainnya, dan kami akan bersosialisasi langsung dengan para konsumen yang berada di tempat tersebut. Ataupun jika ada event-event mengenai olahan produk dari hasil laut, maka kami akan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, sembari kami menjelaskan kepada konsumen mengenai produk yang kami tawarkan. Lalu ada komunikasi secara tidak langsung, yaitu kelompok kami akan berkomunikasi melalui bantuan internet. Karena sekarang itu sudah zamannya internet, yaitu membuat situs mengenai produk kami sehingga kami para konsumen yang mungkin tidak sempat mendengar sosialisasi mengenai produk kami, maka kami akan memberikan penjelasan mengenai produk kami kepada mereka melalui situs tersebut seperti aplikasi medsos, Instagram, dan lain-lain. Jenis pelayanan usaha. Yang pertama itu ada pemesanan online. Dapat pesan online untuk sesuai kebutuhan rumah, bisa lewat WA dan medsos lainnya. Yang kedua itu kemasan, bisa pesan kemasan kecil atau besar. Biasanya ini untuk dijual kembali di warung-warung dan tempat makan. Lalu ada pemesanan langsung. Pemasaran yang langsung menjual di daerah-daerah pemukiman lewat agen-agen yang mau bekerja sama dalam pemasaran. Biasanya itu di warung-warung. Lalu ada manajemen waktu usaha. Untuk manajemennya, kita itu buka setiap hari untuk pesan langsung dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam karena sudah menstok kerupuk yang belum digoreng. Untuk pesan dalam jumlah banyak dapat pre-order terlebih dahulu. Lama pembuatannya tergantung jumlah pesanan tentunya. Lalu ada waktu istirahat adalah waktu sholat. Lalu ada struktur manajemen. Yang pertama itu ada penanggung jawab. Untuk penanggung jawab itu bersama-sama. Yang kedua ada marketing. Marketing itu Ali Wahyudin dan Ardi Pramono. Yang ketiga ada teknikal saya sendiri dan tim. Dan ada accounting, yaitu ada Deangga dan Robertus. Untuk strategi bisnis, yang pertama itu ada produk yang dijual adalah kerupuk cumi.
yang merupakan makanan yang cukup minati untuk lauk sehari-hari sebagai maupun cemilan. Lalu ada price, harga per kemasan itu terjangkau dari mulai 5.000 sampai 50.000 karena harga tersebut sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia tentunya. Lalu ada promotion atau promosi. Dalam melakukan promosi, produk ini dengan cara langsung dan tidak langsung dan melakukan masa promosi pada setiap pembelian satu paket dengan isi 10 kemasan diberi diskon 10% dari harga tersebut. Lalu ada place, tempat pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara seperti menitipkan di rumah makan, online shop, di warung-warung dan pedagang. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis marketing management. Ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, maka perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing. Untuk nilai tambah kerupuk cuminya sendiri, yang pertama itu olahan cumi yang sudah dibuat dalam bentuk kerupuk bisa lebih awet untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Kalau masih mentah itu ya cepat busuk dan cepat bau. Lalu ada kerupuk cumi memiliki cita rasa yang sangat khas dan enak jika dibuat kerupuk. Lalu ada memiliki gizi tinggi, bisa menjadi cemilan yang nikmat dan juga bisa sebagai teman lauk akan menambah nikmat makanan. Produk dikemas menarik mungkin untuk menambah value produk lebih kekinian dan terlihat menggoda. Lalu kita memiliki branding yang dibuat bersama-sama. Untuk deskripsi brandingnya sendiri, warna kuning melambangkan kesegaran produk. Lalu ada lingkaran, itu melambangkan integritas, kesempurnaan dan keberlanjutan. Lalu kata maknyus, kata mak sering digunakan di Jawa, tidak punya makna tetapi punya peran memperkuat kata yang ada di belakangnya. Jadi maknyus itu menggambarkan makanan yang lezat sekali, nikmat, gurih. Lalu ini ada bisnis model kanvasnya dari kerupuk cumi. Bisa dilihat dari mulai customer segment, customer relationship, dari channel, value proposition, key activities, key results, key partner, key cost structure, and revenue stream. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.